Ada Ica. Lagi ngapain, Ca? Kak, nih lagi buat e-bupot unifikasi. E-bupot unifikasi? Emang apa sih tuh, Ca? Kakak belum tahu ya? Belum. Sini deh aku jelasin, tapi anterin aku ke bawah yuk, haus loh. Oh, oke, boleh. Gimana nih Kak, masih penasaran sama e-bupot unifikasi? Masih dong. Emang apa sih, Ca? Tunggu Kak ya, aku ngambil minum dulu. Oke. Jadi gini Kak, e-bupot unifikasi itu adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk membantu para wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPh unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik yang berisi tentang data-data pemungutan pajak secara resmi. Jadi gitu Kak, secara singkatnya. Singkat? Emang masih ada yang detail ya? Ada dong, mau tahu lebih detailnya? Yuk kita ke ruanganku aja, biar lebih santai. Oke. Jadi gimana Kak, masih kepo sama e-bupot unifikasi? Masih loh, aku kepo banget. Emang apa sih, Ca? Tapi sebelumnya kita sapa dulu yuk kawan Catra yang ada di rumah. Tadi aku lupa lo nyapanya. Oh iya ya, belum disapa ya. Yuk kita sapa. Hai kawan Catra, kembali lagi bersama saya Ica di YouTube channel Jurnal Catra. Jadi gini Kak, untuk lebih detailnya, e-bupot unifikasi itu digunakan untuk mengelola bukti pemotongan pajak PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22, dan juga PPh pasal 23 atau 26. Nah, gimana Kakak udah mulai ngerti belum? Sejauh ini sih udah mulai ngerti sih, Ca. Cuman aku masih bingung nih, gimana sih cara pengisiannya, Ca? Nah, kalau itu mah gampang Kak. Aku tunjukin tutorialnya ya. Makasih, Ca. Oke kawan Catra, jadi untuk tutorial tahap pertama dalam pembuatan e-bupot unifikasi itu yang pertama adalah kalian harus mengunjungi laman DJP online, kemudian masukkan NPWP dan juga kata sandinya. Nah, setelah memasuki halaman DJP online, selanjutnya klik profile untuk mengaktifkan e-bupot unifikasi pada DJP online. Pertama klik profile, selanjutnya klik aktivasi fitur. Nah, di sini klik aktifkan fitur untuk saya yang bagian e-bupot unifikasi. Dan setelah itu ubah fitur layanan, klik ya. Nah, setelah sukses klik OK. Nah, setelah itu e-bupot unifikasinya itu telah aktif dan langsung klik pada bagian lapor, terus pilih pra pelaporan. Selanjutnya pilih e-bupot unifikasi. Nah, pada laman e-bupot unifikasi terdapat 4 fitur atau bagian. Yang pertama ada dashboard, kedua ada pajak penghasilan, yang ketiga ada SPT masa dan juga pengaturan. Nah, pertama-tama klik pada bagian pengaturannya untuk mengisi atau merekam penanda tangan. Di sini langsung saja masukkan klik wakil wajib pajak atau pengurus atau kuasa. Selanjutnya masukkan NPWP dan juga namanya. Selanjutnya untuk NPWP-nya, namanya itu akan otomatis keluar ya. Setelah itu klik statusnya untuk diaktifkan dan kemudian simpan. Nah, setelah itu bisa dilihat di bagian bawahnya itu terdapat nomor identitas, nama, bertindak sebagai dan juga statusnya. Di sini perekam atau penanda tangan itu tidak bisa dihapus, tetapi bisa diaktifkan atau nonaktifkan saja. Setelah itu, kalian bisa pilih ke pajak penghasilan untuk mengisi daftar bukti potongnya. Pada bagian pajak penghasilan terdapat 5 subbab. Yang pertama itu ada PPh yang disetor sendiri, yang kedua ada PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan juga 3. Yang ketiga ada PPh non-resident, yang keempat ada import data PPh dan yang terakhir posting. Nah, untuk PPh yang disetor sendiri, cara pengisiannya itu dengan mengklik PPh yang disetor sendiri, lalu pilih rekam PPh yang disetor sendiri. Di sini bisa dimasukkan saja NPPN dan juga tahun pajak.
setelah memasukkan NTPN dan juga tahun pajak, langsung klik cek surat setoran pajak dan akan keluar masa pajak, jenis pajak, setoran pajak, kode pajak, penghasilan bruto, jumlah setoran, tanggal setor, itu tuh akan keluar secara otomatis. Setelah itu klik simpan. Lanjut dengan pengisian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 12 atau 23 dengan cara yang sama, yaitu rekam bukti potong pasal 23, 15, 22 dan juga 23. Setelah itu langsung saja dimasukkan tahun pajaknya tahun 2022 dengan masa pajak bulan Maret dan NPWP-nya. Setelah memasukkan NPWP, namanya itu akan otomatis keluar. Selanjutnya di klik berikutnya, pilih kode objek pajak, masukkan jumlah penghasilan brutonya dan akan otomatis keluar nilai PPh yang dipungut atau dipotong. Selanjutnya klik berikutnya. Setelah memasukkan identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, langkah selanjutnya adalah memilih kode objek pajak. Lalu langkah berikutnya, tambah pada daftar dokumen, pilih nomor dokumennya menggunakan invoice, dan untuk tanggalnya bisa dimasukkan sesuai dengan tanggal invoice. Lalu klik tambahkan. Selanjutnya klik berikutnya. Untuk identitas pemotong pajak, penandatanganannya pada kasus ini menggunakan pengurus dan penandatangan bukti potong menggunakan nama yang sudah dibuat pada pengaturan sebelumnya. Selanjutnya ini bisa dicentang dan klik simpan. Setelah itu bukti potong yang telah diinput bisa dilihat di sini. Di sini keterangannya belum diposting. Agar keterangannya ini bisa berubah menjadi sudah diposting, bisa pilih menu posting. Selanjutnya pilih tahun pajak dan masa pajak. Cek dan pilih OK. Nah, untuk PPh non-resident itu adalah PPh untuk bukti potong bagi wajib pajak luar negeri atau sama saja dengan PP26. Langkahnya juga itu sama dengan mengklik rekam bukti potong PPh non-resident dan data yang telah kalian input bisa kalian lihat pada daftar bukti potong PPh non-resident. Selanjutnya untuk submenu import data PPh itu digunakan jika kalian memiliki banyak transaksi dan ingin memasukkan transaksi tersebut secara sekalian atau sekaligus tanpa menginput satu-satu seperti PPh yang di store sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 atau 23 ataupun PPh non-resident. Untuk cara pengimportan data-data PPh ini, kalian bisa memilih tahun pajak, masa pajak, dan juga memilih file bukti pemotongan dalam bentuk Excel dengan file maksimal berukuran 2 MB. Dan jangan lupa setelah kalian mengimport atau mengisi data pada PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 atau 23, PPh non-resident atau import data PPh, setelah kalian mengisi data tersebut, jangan lupa untuk memposting seperti langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi begitulah langkah-langkah atau tutorial yang harus kalian lakukan dalam pengisian e-Bukpot unifikasi. Nah, akhirnya selesai juga nih Kak tutorialnya. Wah, iya loh Cak, ternyata simpel juga ya tutorialnya. Iya dong. Nah, bagi kawan Catra yang ada di rumah dan masih kebingungan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kita di Catra Lintang Konsultama ya, karena kita akan siap untuk membantu segala permasalahan perpajakan kalian. Nah, kawan Catra, sampai di sini dulu ya video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.